Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Adi Saputra. Saya dari Sistem Informasi, Fakultas Teknologi, Komunikasi dan Informatika. Saya akan menjelaskan mengenai soal-soal pengelolaan data terdistribusi. Nomor 1, jelaskan mengapa diterapkannya pengelolaan data terdistribusi dalam suatu organisasi. Pertama, Departemen Pemakaian memiliki fasilitas komputer dan akses yang lebih baik. Pengelolaan data dapat dilakukan dengan online dengan respon yang sangat cepat. 2. Departemen Pemakai bertanggung jawab dalam menggunakan komputer mereka. Ketiga, pemasukan data dipindahkan ke Departemen Pemakai sehingga mereka bertanggung jawab atas ketepatan data-datanya. Keempat, proses informasi berfungsi dapat didistribusikan sedangkan yang strategi dipusatkan. Kelima, manajemen fungsional lebih efisien dan bertanggung jawab untuk kegiatan masing-masing. Keenam, manajemen strategi pada persediaan manajemen dan fungsi. Ketujuh, untuk mengkontrol strategi yang terpusat dan terdistribusi, proses fungsional diperlukan reorganisasi perusahaan. 2. Coba jelaskan beberapa resiko dalam pengelolaan data terdistribusi. 1. Hilangnya kontrol manajemen. Manajemen pengelolaan data kehilangan kontrol keseluruhan dari pengelolaan data karena pengelompokan memakai yang dibutuhkan komputer sendiri makin bertambah. 2. Hilangnya kontrol dari ruang sistem informasi manajemen. Pengumpulan informasi manajemen yang sangat dipengaruhi organisasi menjadi sangat sulit. 3. Suboptimasi. Developer memenuhi kebutuhan lokal bukan keseluruhan data. 4. Data incompatible. Data yang sama direpresentasikan dengan cara yang berbeda pada sistem yang beda. 5. Hardware incompatible. Mesin yang dipilih oleh tiap kelompok memakai berbeda. 6. Software incompatible adalah mesin yang berbeda mempunyai software yang berbeda pula seperti controlling datanya, arsitektur manajemen jaringan, pelayanan tiap session dan lain-lainnya. 7. Ketidakmampuan dalam distribusi. Komputer mini tidak digunakan secara profesional tanpa standar teknik yang berstruktur dan dokumentasi yang cukup. 8. Kegagalan menggunakan database. Mesin-mesin pemakai sering menggunakan file yang online, bukan manajemen database. 9. Biaya perawatan berlebihan. Biaya yang tidak diharapkan membuat distribusi sistem dapat meningkatkan harga lebih dari 80% dan biaya pengembangan instalisasi. 10. Duplikat usaha. Fungsi yang sama diprogram berkali-kali oleh kelompok yang berbeda. 11. Produktivitas rendah. Rendahnya produktivitas dalam mengembangkan aplikasi dapat disebabkan oleh pemrograman dalam bahasa yang tingkat rendah. 12. Tenaga manusia yang tinggi. Semakin lama dalam bekerja dan meminta fasilitas yang lebih baik. 13. Kurangnya perancangan jaringan. Jaringan tidak dirancang dengan keputusan menghubungkan prosesor kecil ke semua perkembangan. 14. Tidak ada perancangan evaluasi. Pengembangan dari sistem terdistribusi yang incompatible ke arah fasilitas jaringan yang terintegrasi dengan database menjadi sangat rumit dan mahal. 15. Macetnya migrasi. Jalur migrasi dari perusahaan membuat komputer ke arah teknologi yang lebih baik biasanya tidak dapat diikuti. 16. Kurangnya keamanan. Sistem seharusnya dilengkapi keamanan yang baik pula. 17. Kurangnya backup file. Data dapat hilang bila tidak cukup backupan untuk file tersebut. Nomor 3. Apakah tujuan utama perancangan database? Tujuan perancangan database yaitu untuk memenuhi informasi yang berisi kebutuhan-kebutuhan user secara khusus dan aplikasinya, memudahkan pengertian struktur informasi, dan mendukung kebutuhan-kebutuhan pemrosesan dan beberapa objek penampilan atau response time, processing time, dan storage space. Nomor 4. Apa manfaat dan kerugian dari database terdistribusi? Keuntungan database terdistribusi ialah pengawasan terdistribusi dan pengambilan data jika beberapa site
dan beberapa hubungan seseorang memakai berada dalam satu site dengan pengakses pada site lainnya. Contohnya, sistem terdistribusi pada sebuah bank memungkinkan seseorang memakai pada salah satu cabang dapat mengakses data cabang lainnya. 2. Reliability dan availability. Sistem terdistribusi dapat terus-menerus berfungsi dalam menghadapi kegagalan dari site sendiri atau mata rantai komunikasi antar site. 3. Kecepatan memproses query. Contohnya, jika site-site gagal dalam sebuah sistem terdistribusi, site lainnya dapat melanjutkan operasi jika data dapat direalisasikan pada beberapa site. 4. Otonomi lokal. Pendistribusian sistem mengizinkan sekelompok individu dalam sebuah perusahaan untuk melatih pengawasan lokal melalui data mereka sendiri. Dengan kemampuan ini dapat mengurangi ketergantungan pada pusat pemeriksaan atau pemrosesan. 5. Efisien dan fleksibel. Data dalam sistem distribusi dapat disimpan dekat dengan titik di mana data tersebut digunakan. Data dapat secara dinamik bergerak atau desain atau salinan dapat dihapus. Kerugian dari penggunaan database terdistribusi. 1. Harga dari software yang sangat mahal. 2. Kemungkinan kesalahan lebih besar. Dan 3. Biaya pemrosesan yang sangat tinggi. Nomor 5. Apa pemahaman dari replikasi data? Dan kapan biasanya replikasi data ini dilakukan? Replikasi data adalah suatu teknik untuk melakukan copy dan mendistribusikan data dan objek-objek database dari satu database ke database lainnya dan melaksanakan sinkronisasi antara database sehingga konsistensi dari database tersebut terjamin. Dengan menggunakan teknik ini, data dapat terdistribusi ke lokasi yang berbeda melalui koneksi-koneksi jaringan lokal maupun internet. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Nun wa qala ma yuskurun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.